Salam kumangawi datun. Hinanggat ako na pa damasa dianda nga tumbayan ako da Tuhan Yesus at memelihara menjaga kasari da kapasipusian datan diti. Tam dianda na patiam hiti ako timpak dawato. Hiti tanga da kebundok ko wa. Masimbayan da hiti da mimbaras ataupun pokok susui baras Tuhan to asat kagangaw-gangaw dot masa dianda diti penggura pa nga intangan takaw abar Tuhan isuang dot mari kita melihat renungan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu." "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Dalam pembacaan kita hari ini, saudara, ada 7 hal penting yang dapat kita petik. Yang pertama, pelajaran penting daripada Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Peristiwa-peristiwa buruk boleh menimpa semua orang tanpa melihat status dan keadaan iman. Di dalam ayat yang pertama kita melihat kejadian buruk yang menimpa orang yang sedang mempersembahkan korban. Mereka dibunuh oleh Pilatus dan darah mereka sendiri dicampur dengan korban yang mereka persembahkan. Saudara, yang kedua, peristiwa-peristiwa ngeri yang terjadi di sekeliling kehidupan kita tidak menunjukkan Tuhan tidak melindungi manusia, tetapi menyadarkan kita bahwa kita harus siap sedia selalu dalam iman yang benar. Karena kematian itu pasti datang bagaikan pencuri pada waktu malam. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu, dan kematian itu pasti tidak memberikan kita kesempatan untuk bertobat ataupun memperbaiki kehidupan kita yang belum siap untuk berhadapan dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi dalam kehidupan manusia boleh terjadi tanpa mengira siapapun jika dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi bukan bermakna orang yang ditimpa bencana atau bahaya itu lebih besar dosa daripada yang lain. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang kedua, saudara, bahwa ada beberapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan menyangka bahwa orang-orang Galilea itu lebih besar dosa daripada semua orang yang lain, sehingga mereka mengalami nasib yang buruk atas perbuatan mereka pada waktu itu. Tetapi kita perlu tahu, saudara, bahwa sebenarnya peristiwa-peristiwa ngeri
boleh terjadi di dalam kehidupan kita, meskipun kita ini adalah orang-orang yang taat setia kepada Tuhan. Tetapi bukan bermakna Tuhan tidak mau menghukum orang yang tidak taat setia kepadanya dengan menggunakan bencana ataupun hal-hal yang ngeri di dalam kehidupan ini. Saudara, di dalam kehidupan ini Tuhan pasti menghukum orang-orang yang tidak bertobat dan tidak menggunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik mungkin, meskipun telah diperingatkan supaya benar-benar sungguh-sungguh dan mendekat kepada Tuhan. Yang kelima, saudara, kebinasaan yang mengerikan pasti menanti orang-orang yang tidak menggunakan setiap kesempatan hidup untuk bertobat dan serius mengubah kehidupan sesuai dengan jalan Tuhan. Sebab di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, kehidupan yang tidak dapat binasa itu adalah berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk memberikan kita pengampunan, jalan keselamatan, dan memberikan kita anugerah supaya dapat hidup bersama-sama dengan Dia di surga nanti, apabila kita sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada waktu kedatangan kedua kali, Ia datang untuk menghakimi dan mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya selama Ia masih hidup di dunia ini. Saudara, yang keenam, apa yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan hari ini di dalam Lukas 13? Peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan ini adalah suatu teguran yang kuat untuk membangun dan memperbaiki kehidupan kita, supaya kita lebih bijaksana melalui masa hadapan. Di dalam ayat yang kelima mengatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tuhan Yesus memberitahu orang-orang yang ada di sekelilingnya bahwa setiap orang yang tidak bertobat akan mengalami hal-hal yang ngeri di masa yang akan datang, seperti yang dilihat oleh beberapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus memberitahu hal-hal yang telah terjadi di Galilea dan di Yerusalem. Saudara, yang ketujuh, kematian pasti menanti kita di hadapan seperti suatu rahasia yang pasti terjadi, karena kita semua tidak mengetahui
hari dan waktu yang tepat, namun kehidupan yang kekal juga pasti menanti kita jika kita benar-benar siap untuk Kristus. Saudara, anak kecil boleh mati, orang dewasa akan mati, orang tua pasti akan mati. Sebab itulah saudara-saudara, kita menggunakan setiap kesempatan hidup ini untuk mencari kekekalan di tempat yang sepatutnya kita berada, yaitu di surga. Tetapi bagi orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan selama hidup mereka, mereka akan mengalami kekekalan di dalam penghukuman dan penderitaan pada masa yang akan datang. Saudara, di dalam Pengkhotbah mengatakan, di dalam Pengkhotbah 8 ayat 8 mengatakan, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Di dalam Ayub 14 ayat 5, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Di dalam Ayub 14 ayat 2 juga mengatakan, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Saudara, demikianlah kehidupan manusia. Kalau kita tidak menggunakan sebaik mungkin, maka segala kesempatan yang dapat kita gunakan untuk hidup di dalam kekekalan bersama Yesus Kristus itu akan berakhir dan kita akan menderita selama-lamanya karena kita gagal menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menahan hari kematian itu datang di dalam kehidupan kita. Seperti kata Pengkhotbah di dalam pasal ke-8 ayat ke-8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saudara, saya senang untuk mengajak kita untuk menggunakan setiap kesempatan hidup ini sebaiknya untuk Yesus Kristus. Marilah bagi yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau beroleh jaminan keselamatan dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Saudara, marilah kita melihat setiap peristiwa-peristiwa buruk, peristiwa-peristiwa ngeri, peristiwa-peristiwa dahsyat ataupun yang jahat di dalam kehidupan kita ini sebagai suatu teguran, ajaran, sebagai suatu kesempatan untuk memperbaiki kehidupan, dan marilah kita menghidupi hari-hari depan ini dengan penuh bijaksana. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menggunakan setiap kesempatan hidup ini dengan sebaik mungkin? Apakah Anda selalu melihat peristiwa-peristiwa yang buruk, dahsyat ataupun ngeri di sekeliling Anda sebagai suatu kesempatan untuk memperbaiki kehidupan dan sebagai suatu teguran yang baik
untuk melalui masa hadapan. Saudara, marilah gunakan kesempatan hidup ini. Marilah kita pikirkan hal-hal yang baik di sebalik setiap peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita pada masa-masa ini. Inilah kesempatan hidup kita untuk mendapat suatu bagian yang kekal di surga nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda.